Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulandari dari jurusan Akuntansi dengan nomor NPM 2222102. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Habit 6 Synergy atau dalam bahasa Indonesianya kebiasaan 6 bersinergi. Slide pertama terdapat quotes atau kata-kata dari Helen Keller. Dia menjelaskan, alone we can do so little, together we can do so much. Artinya, sendiri kita hanya bisa melakukan sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan yang banyak. Maksudnya itu, kebiasaan yang bisa kita lakukan sendiri itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan bersama-sama. Lalu di slide kedua ada synergies atau sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Contohnya dengan melakukan bekerja bersama, keterbukaan pikiran, dan merayakan perbedaan. Lalu di slide ketiga terdapat synergy is not. Maksud dari slide ketiga ini adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan sinergi. Contohnya bekerja mandiri, berpikir Anda selalu benar, mentoleransi perbedaan. Lalu slide selanjutnya ada diversity atau perbedaan. Apa sih diversity? Lalu slide selanjutnya ada diversity atau perbedaan. Apa sih diversity itu? Diversity merupakan kondisi memiliki atau terdiri dari unsur-unsur yang berbeda. Contohnya seperti masuknya orang dari ras dan budaya yang berbeda dalam suatu kelompok atau program. Slide selanjutnya terdapat contoh diversity. Maksudnya itu seperti Anda memiliki perbedaan budaya atau warisan, perbedaan suka atau tidak suka, perbedaan agama, perbedaan pikiran, keyakinan, pengalaman, pengetahuan, keluarga, dan lain-lainnya. Lalu pada slide selanjutnya, how do you handle diversity atau dalam bahasa Indonesianya bagaimana Anda menangani keragaman? Bisa dengan cara menghindarinya atau mentoleransinya atau merayakan. Di slide selanjutnya ada we are all a minority of one atau dalam bahasa Indonesianya kita semua minoritas dari satu. Lalu slide selanjutnya ada we all learn differently atau dalam bahasa Indonesianya kita semua belajar secara berbeda. Di sini menjelaskan tentang perbedaan belajar, contohnya seperti linguistik, membaca, menulis, bercerita, logis, logika, pola, lalu sentuhan kinestik tubuh, lalu spasial, gambar atau gambar, musik, suara atau ritme, interpersonal, interaksi dengan orang lain, interpersonal melalui perasaan sendiri. Sedangkan di slide selanjutnya ada we all see differently atau kita semua melihat secara berbeda. Terdapat quotes atau kata-kata dari Anon. Dia menyebutkan you weren't born an original, don't become someone else copy. Atau dalam bahasa Indonesianya, Anda dilahirkan asli, jangan menjadi salinan orang lain. Maksudnya setiap manusia memiliki perbedaannya masing-masing, tidak ada yang sama. Lalu di slide selanjutnya membahas mengenai redwood raksasa, yaitu sebuah pohon. Pohon ini mencapai ketinggian lebih dari 300 kaki. Mereka tumbuh dalam rumpun dan berbagi banyak akar yang saling bercampur. Tanpa satu sama lain, mereka akan meledak. Lalu di slide selanjutnya terdapat 3 hambatan menuju sinergi. Yang pertama, ignorance atau ketidakpedulian. Yang kedua ada cliquis yang merupakan kelompok dengan jumlah yang lebih kecil. Yang ketiga ada prejudice atau prasangka.
Slide selanjutnya terdapat Getting to Synergy Action Plan atau mendapatkan rencana aksi sinergi. Jadi cara untuk mendapatkan sinergi itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, tentukan masalah atau peluang. Yang kedua, jalan mereka, carilah terlebih dahulu untuk memahami gagasan orang lain. Yang ketiga, my way, berusahalah untuk dipahami dengan membagikan ide-ide Anda. Yang keempat ada brainstorm atau buat opsi dan ide baru. Yang kelima ada highway atau temukan solusi yang terbaik. Selanjutnya terdapat synergy in action atau sinergi dalam tindakan. Di slide selanjutnya terdapat arti sinergi bagi diri saya sendiri. Sinergi bagi diri saya berarti bergabung atau bekerja sama akan menciptakan nilai lebih daripada pemisahan. Contohnya seperti bergabungnya dua organisasi yang bekerja sama. Lalu slide selanjutnya terdapat kebiasaan mengasah gergaji berdasarkan karya Stephen Covey. Ia menjelaskan bahwa dirinya menjaga tubuh dengan makan dengan benar, berolahraga, dan tidur. Lalu dia menghabiskan waktu bersama keluarga dan temannya. Dia juga belajar dengan banyak cara dan banyak tempat. Ia melakukan kebiasaan untuk tubuhnya dengan cara olahraga sehat, tidur dan santai. Lalu dia juga melakukan kebiasaan terhadap otaknya seperti membaca, belajar, dan menulis. Lalu dia juga menerapkan kebiasaan terhadap jiwanya dengan membuat jurnal, berpikir, dan berdoa. Lalu yang terakhir, dia memiliki kebiasaan terhadap jantung atau hatinya dengan melayani atau tertawa, menjadi teman yang baik untuk temannya. Lesson selanjutnya terdapat entry jurnal atau pemula seperti studi kasus yang terdapat pertanyaan seperti apa yang Anda lakukan untuk merawat tubuh Anda, apa yang tidak Anda lakukan, bisakah Anda melakukan perbaikan, yang bisa saya lakukan untuk merawat tubuh saya dengan melakukan olahraga dan merawat tubuh agar tetap sehat. Lalu ada juga pertanyaan, bagaimana Anda bekerja untuk meningkatkan otak Anda, apa yang bisa Anda hentikan, apa yang bisa Anda mulai lakukan, dapatkah Anda memikirkan seseorang yang benar-benar bekerja di bidang kehidupan mereka ini. Cara saya untuk meningkatkan otak biasanya dengan cara melakukan aktivitas yang saya suka atau mencoba melakukan hal-hal yang baru. Lalu ada juga studi kasus dengan pertanyaan, apa rencana Anda untuk memberi makan otak Anda? Buatlah daftar hal-hal yang ingin Anda pelajari atau hal-hal yang ingin Anda lakukan yang akan mengajari Anda. Selama ini, saya tidak memikirkan rencana untuk memberi makan otak saya, tetapi ada rencana untuk bisa mengkonsumsi makanan yang sehat dan benar sesuai porsinya. Lalu ada juga pertanyaan mengenai bagaimana Anda bekerja untuk meningkatkan jiwa Anda, hal apa yang kamu lakukan yang paling membuatmu bahagia. Hal-hal yang biasa saya lakukan untuk meningkatkan jiwa saya dengan melakukan kegiatan menjahit sambil mendengarkan musik. Ini hal yang benar-benar membuat saya senang. Lalu slide selanjutnya mengenai pertanyaan, apa yang memberi makan jiwamu, apa yang menginspirasi Anda dan memberi Anda kedamaian, apa saja lagu, buku, atau film yang membuatmu ingin menjadi orang yang lebih baik, apakah ada orang yang membuat Anda ingin menjadi lebih baik. Biasanya saya untuk mencari kedamaian dengan melakukan menonton YouTube atau film yang saya sukai. Saya juga ingin mengikuti jejak seseorang supaya saya bisa menjadi seperti dia. Selanjutnya terdapat pertanyaan, apakah hati itu penting? Apakah Anda melayani atau membantu seseorang? Hal apa yang Anda lakukan untuk berteman dan atau membuat orang lain bahagia? Bisakah Anda memikirkan seseorang yang benar-benar ahli dalam hal ini? Menurut saya, hati itu sangat penting. Kalau misalkan lagu itu bisa bikin suasana hati kita tuh berubah-ubah. Contohnya ketika
ada teman kita yang bercerita kepada kita, kita bisa memberi solusi apa masalahnya dia, bikin dia merasa tenang, dan lain sebagainya. Sekian video pematerian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.